Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas G30 SPKI. Perkenalkan, saya Aisyah Trianti. Perkenalkan, nama saya Afgan. Akhirnya Orde Baru, latar belakang dan situasi politik era politik dipimpin peristiwa G30 tidak berdiri sendiri lainnya dipicu oleh keterangan politik yang memuncak pada tahun 1965. PKI dan konsep Rajakom di bawah sistem demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. PKI berhasil bangkit dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Setelah Tiongkok dan Uni Soviet, Presiden Soekarno berupaya menyatukan kekuatan politik dalam konsep nasional agama komunisme. Hal ini membuat PKI semakin tragis dan berani, terutama karena mendapat dukungan penuh dari Presiden Soekarno. 2. Memilih PKI dan TNI Angkatan Darat AD. PKI dan TNI AD merupakan dua kekuatan politik utama yang saling berhadapan. Dan TNI AD, terutama para jenderal anti komunis, menolak keras upaya PKI untuk masuk ke dalam pemerintahan dan militer, serta menentang pembentukan angkatan kelima. Usulan PKI agar buruh dan petani dipersenjatai. PKI melalui propaganda terus menyerang petinggi AD dan menuduh mereka sebagai kapitalis kabar yang korup dan kontra revolusioner. Isu Dewan Jenderal dan Kesehatan bahwa ada kelompok yang disebut Dewan Jenderal sedang merencanakan terhadap informasi dari ahli dan bagi gerakan kesehatan kondisi ini mendorong PKI yang kala itu Kronologi peristiwa 30 September sampai 5 Oktober 1965. 30 September 1965, malam penculikan, malam hari pasukan yang menampakkan diri. Gerakan 30 September dipimpin oleh
tol Gunung dan Bayon bergerak dari markasnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur menuju Laut Rumah targetnya utamanya yaitu 6 jenderal dan jenderal dan hari Oktober 1965 pasukan mulai tentang pendudukan beberapa perwira seperti Jenderal Ahmad dan Jenderal ditembak mati di rumah mereka karena melawan, sementara yang lain seperti Jenderal Soeharto, Jenderal Suparman dan Jenderal Sutoyo diculik dan dalam keadaan hidup dan dibawa ke Lubang Buaya. Jenderal Sutoyo berhasil lolos dari penembakan, namun ajudannya Kapten Tambilan yang dikira Nasution ditangkap dan putrinya Ali Irma yakni Nasution ditembak. 1 Oktober 1965 mengumumkan dari Resi Bali. Pagi hari, G30S mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia bahwa mereka telah mengamankan Presiden Soekarno dan menggagalkan kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Siang hari, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima kudeta yang bukan target penculikan, mengambil alih pimpinan yang bukan target penculik, mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk sementara. Ia segera menggerakkan pasukannya yang loyal untuk merebut kembali objek-objek vital negara di tangan G30S. Pasukan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah Kolonel Sarwo Edwin Wibowo mengambil peran kunci. Sore sampai malam hari, pasukan RPKAD berhasil merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi di Jakarta. Markas G30S di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma atau Lubang Buaya mulai dikepung. 2-5 Oktober 1965 penumpasan dan penemuan jenazah. 2 Oktober Pangkalan Udara Halim berhasil direbut sepenuhnya oleh TNI AD. Pada 3 Oktober pasukan RPKAD menemukan sumur tua atau sumur maut di daerah Lubang Buaya. 4 jenazah para jenderal dimasukkan. Pada 4 Oktober jenazah diangkat dari sumur. Pada 5 Oktober 7 perwira yang gugur dimakamkan dalam upacara militer besar dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sekian dari saya. Silakan ada yang bertanya. Sudah puas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.